Karena pada dasarnya orang-orang yang berkunjung ke kami ini kan orang-orang yang dengan kondisi sedang membutuhkan pertolongan yang luar biasa. Kondisi yang tubuhnya lagi sangat tidak nyaman. Kami sampaikan kepada teman-teman, layani dulu, layani dulu, layani dulu. Terkait budaya kerja yang kami terapkan di klinik kami ini sesuai dengan tagline yang kami tancapkan ya ke teman-teman sekalian, bahwasanya Basmalah Medica hadir dan melayani sepenuh hati. Jadi dalam memberikan pelayanan baik dari dokter, perawat, bidan, tim resepsionis, security di depan, melayani sepenuh hati. Jangan membeda-bedakan siapapun yang datang, berikanlah pelayanan yang sebaik mungkin. Karena pada dasarnya orang-orang yang berkunjung ke kami ini kan orang-orang yang dengan kondisi sedang membutuhkan pertolongan yang luar biasa. Kondisi yang tubuhnya lagi sangat tidak nyaman, kami sampaikan kepada teman-teman, layani dulu, layani dulu, layani dulu, berikan pelayanan yang terbaik dulu, sapa mereka, karena sesungguhnya pada dasarnya pengobatan itu yang sesungguhnya adalah dahulu memang yang menjadi dasar saya memberikan terapi, memberikan pelayanan pengobatan kepada beberapa pasien yang berkunjung kepada kami itu adalah kami sapa gitu ya, mereka datang kami sapa, assalamualaikum, pripun mbah, apa yang jenengan keluhkan, apa yang sakit saya bantu, atau adik gimana nih sakitnya apa gitu. Sapaan-sapaan seperti itu yang akhirnya menjadi tren ya, membuat pasien tuh nyaman gitu loh ketika kami sapa. Karena memang sebetulnya hampir mungkin 70% dari pengobatan adalah sugesti kita memberikan pelayanan itu. Karena ya nggak usah pasien ya, ketika pasien itu kita ibaratkan diri kita sendiri gitu ya. Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita datang, kita dibantu tuh rasanya sudah gimana gitu loh. Belum obat-obat kita masukkan, kita sapa, kita tidurkan, diselimuti, kita tanyakan dengan bahasa-bahasa yang nyaman, itu sudah memberikan nilai yang luar biasa buat pasien kita. Melakukan evaluasi kepada setiap petugas kami di sini. Harapan kami SOP yang begitu jangan sampai ditinggalkan, karena itu adalah budaya kami. Bagaimana kami sudah memberikan tagline melayani sepenuh hati. Harapan saya layanilah setiap yang datang itu dengan sepenuh hati. Anggaplah mereka yang datang kita tuh anak, bapak, adik atau saudara kita semua, sehingga kita ketika kita memberikan pelayanan benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka semua, dan itu akan menjadi brand buat kita. Karena di saat mungkin layanan kesehatan yang kurang bagus, kita bisa memberikan pembedaan lah dari layanan yang kita berikan. Itu yang jadi brand layanan memberikan atau melayani sepenuh hati itu jangan sampai hilang dari teman-teman sekalian. Itu yang betul-betul kami tegaskan. Basmalah Medica melayani sepenuh hati. Untuk saat ini prestasi atau capaian terbaik yang kami rasakan adalah karena perjalanan kami memang cukup panjang, dan di perjalanan kami ini alhamdulillah secara mungkin finansial ya, kami memang masih single factor Pak Agus ya. Jadi belum ada investor lain yang memang hadir bersama kami, dan memang saat itu kami tidak fokus lah, kami mencoba fight ya, bagaimana rasanya menjadi single investor, menjadi single factor dalam sebuah bisnis layanan kesehatan. Dan selebihnya kami ada Allah ya, yang kami yakin insya Allah ketika kita punya niat baik yang seperti kami sampaikan di awal tadi, insya Allah Allah yang akan mencukupkan gitu ya, mencukupkan segalanya.
prestasi terbaik saat ini karena memang di layanan klinik rawat inap yang baru ini kami baru berjalan 5-6 bulan ini. Prestasi terbaiknya adalah berdirinya klinik ini ya dari Basmalah Medica, karena memang perjalanan dulu kami hanya ada di rumah, jadi rumah yang kami jadikan klinik dulu itu. Nah, secara teori, secara aturan itu kan memang nggak dibolehkan ya. Cuma karena ketika itu kami sangat membutuhkan layanan, jadi prinsip kami ketika itu jalani dulu, idealkan kemudian. Kami prinsipnya karena membangun layanan kesehatan, bisnis kesehatan itu tidak mudah. Betapa banyak teman-teman yang memulai dia membuat gedung yang cukup representatif tanpa mempunyai basic atau follower yang cukup banyak, akhirnya gedungnya ya ada cukup representatif tapi tidak berjalan gitu loh. Ini juga pesan buat sesama tenaga kesehatan atau teman-teman lain yang ingin membuat jaringan bisnis kesehatan. Ada baiknya jalani aja dulu, sempurnakan kemudian. Karena memang kita perlu jaringan dulu. Kalau kita langsung membuat ujuk-ujuk gedung tapi nggak ada isinya kan juga sayang. Jadi memang itu yang dari awal kami bangun betul, kami bangun jaringan, kami membuat fondasi pasien yang cukup punya trust kepada kami. Ketika kami cukup rasa cukup ya, kurang lebih di klinik lama kami itu sudah ada basic 3-6 ribu kunjungan lah ya yang ada di data kami, rekam medik kami, sehingga kami berani bismillah untuk membuat layanan lebih besar. Sehingga begitu kami pindah gitu ya, yang asik itu ketika kami pindah, dulu kan memang walaupun klinik kami di rumah itu yang masuk tuh bukan dari orang-orang sembarangan ya, bahkan boleh bilang sempat ada salah satu anggota DPRD DPRD Batu ya. Yang dirawat di klinik kami ketika itu di rumah. Hanya kami sampaikan, Pak, jenengan nopo mboten kleru kok jenengan minta dirawat di sini, sedangkan kami ini ketika itu di rumah layanannya betul-betul ya apa adanya, namanya rumah. Jadi rumah yang kami sekat-sekat, yang kami jadikan layanan rawat inap ketika itu. Coba beliau bilang, alah Pak, apalah ternyata tempat, yang penting pelayanan dan obatnya sami mawon toh bisa dicarikan. Oh sakit mawon ya, obat kami selalu bisa memberikan terlebih dahulu. Itu cukup buat kami katanya. Dan itu bukan yang pertama. Setelah itu ada tim beberapa dari kami sebutkan lagi yang di Kabupaten Malang itu petinggi lah ya yang juga kami rawat gitu loh. Bahkan beliau bilang kalau saya mau Pak Roma, saya tinggal telepon aja, tim ajudan dan tim dari ini sudah hadir ke rumah menjemput kami untuk dibawa ke rumah sakit yang cukup besar. Tapi saya nggak mau gitu, saya maunya di sini gitu. Dan beliau kami rawat sampai 2 kali perawatan, alhamdulillah sembuh dan beliau tuh puas banget. Bahkan sampai bilang, apa yang bisa kami bantu buat Basmalah, buatan doakanlah kami sedang membangun ketika itu, kita sedang progres di sini, doakan kami bangunan kami bisa selesai, nanti jenengan bisa hadir pas opening kami, dan kalau bisa jangan sakit gitu, walaupun kami sudah punya layanan tempat yang cukup bagus gitu. Alhamdulillah rajin Pak komunikasi dengan kami, dengan beliau support sekali gitu ya. Dari situlah akhirnya kami merasa kayak kita memang harus segera bikin bangunan yang cukup layak, karena yang hadir di kami itu mulai dari kalangan yang bawah-bawah banget sampai menurut kami yang cukup punya prestis gitu loh, dan mereka nggak gengsi untuk kami rawat di rumah yang seperti itu dulu. Alhamdulillah akhirnya ya ini berdirilah. Kenapa tadi di Pak Agus sempat tanya kok ada perubahan biaya dari segini kok berubah lagi, karena memang segmented pasar kami begitu Pak. Sepertinya kami harus memberikan layanan yang cukup bagus lah di tempat yang saat ini. Dan alhamdulillah ketika ada opening pertama aja kita langsung sold out tuh Pak kamar kita Pak. Layanan kita kamar hanya 13, jadi bisa terisi sampai 15-20. Jadi kamar kita hanya 13 sebenarnya, tapi saat itu bisa sampai 20 kami terisi. Karena memang ketika kami nyatakan ini penuh Pak, kamarnya buatan, sudahlah kami sediakan tempat itu di mana aja, yang penting kami bisa dirawat di sini.
Itu yang membuat kami akhirnya kami dan tim untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Prestasi di klinik ini 13 TT sampai terisi 22 ketika itu. Itu terisi dan mereka bilang sudah yang penting obat dan ininya sama. Dulu kami di tempat yang lama aja desak-desakan nggak protes, apalagi di sini dia bilang. Di sini di lorong aja kami dirawat nggak apa-apa Pak. Yang penting kami ada di dalam Basmalah Medika. Itu prestasi yang buat kami luar biasa ya, yang bisa memberikan layanan terbaik buat para pasien kami gitu ya. Kalau terkait omset ada fluktuasi ya, naik turun dalam sebuah, karena layanan kesehatan lagi-lagi tidak bisa kita pisahkan dari sisi bisnisnya juga. Karena ketika kita sudah pindah ke gedung baru saat ini operasional kami juga cukup bahkan 10 kali lebih besar dari tempat kami dulu gitu ya. Jadi kalau dulu kami listrik hanya bayar berapa, saat ini listrik kami itu luar biasa. Karena ada AC ya, ada alat-alat yang cukup besar yang kami datangkan gitu. Sehingga kalau terkait omset, sebagian lainnya sebuah bisnis ya, kami kami punya peak ya. Peak omset yang memang sedang kami terapkan, harapannya ya break even-nya segera terpenuhi lah ya dari nilai modal yang kami keluarkan. Mudah-mudahan segera bisa tertutupi gitu ya. Nah, alhamdulillah 5-6 bulan perjalanan klinik ini insya Allah memberikan respon yang cukup bagus ya buat manajemen, karena memang kami punya coach yang membantu, coach bisnis yang bagaimana alur klinik ini bisa on the track gitu ya, nggak melenceng lagi. Kita sudah menerapkan visi bagaimana klinik ini maksimal 5 tahun yang akan datang itu sudah menjadi rumah sakit besar. Bagaimana caranya? Ya bismillah, lagi-lagi bismillah, kita berdoa kepada Allah, karena kita juga menjadi seperti ini juga kita dulu nggak kepikiran gitu, nggak kepikiran dengan waktu secepat itu kita sudah berdiri seperti ini. Makanya kami membuat tag itu bagaimana pencapaian 5 tahun yang akan datang kita sudah harus menjadi rumah sakit yang cukup besar. Tentunya untuk menjadi yang besar itu kita memerlukan biaya yang tidak sedikit. Makanya harapan kami ada peningkatan omset yang harus kami lakukan gitu ya. Insya Allah seperti itu, tak lepas dengan meningkatkan pelayanan kami. Titik terendah dan titik balik bagaimana ketika itu kami bisa bangkit ya. Ini sisi yang betul-betul menguras energi, menguras air mata kami, betul-betul ketika itu kami begini. Karena kami ini adalah tenaga kesehatan, sebagaimana kita semua pahami ya, bahwasanya kita yang hadir pada saat ini sebenarnya kita yang saat ini masih diberikan nafas ya, kita yang saat ini masih hidup, kita patut banget bersyukur ya, karena kita sudah melewati sebuah fase dalam kehidupan yang cukup mengerikan. Bagaimana kita 2 kali dihantam ya, badai pandemi ya, bagaimana pandemi COVID ketika itu ya, awal tahun 2020 dan COVID berikutnya mungkin di tahun 2021 ya. Dan saya sendiri, karena kami adalah tenaga kesehatan, kami adalah garda terdepan ketika itu, bagaimana kami adalah tenaga kesehatan yang harus siap 24 jam kami betul-betul ketika COVID itu merasakan saya sendiri kelelahan ya, kelelahan yang sangat lelah. Mungkin di puncak kelelahan itu karena kami masih tidak bisa menolak, kami tetap harus melayani. COVID pandemi pertama saya terserang ya, saya terinfeksi virus corona itu ya. Yang cukup membuat kami sekeluarga cukup luar biasa. Bahkan Allah maghfirlahu, kakak kandung saya itu harus meninggal ya akibat COVID ketika itu. Sudah kami berikan layanan terbaik, dan ketika kakak kami meninggal itu posisi saya sedang dirawat. Jadi
saya mengantarkan kakak ke rumah sakit di daerah Batu itu untuk dilakukan rujuk dan mendapatkan terapi yang lebih maksimal. Sepulang dari sana, saya sudah langsung merasakan kondisi yang sangat tidak enak itu ya. Cuma saya berusaha untuk survive ya, karena saya masih harus melayani. Lagi-lagi saya pulang bukan untuk istirahat. Kami pulang ketika itu masih harus memberikan tetap pelayanan kepada pasien-pasien kami. Walaupun karena ketika kami menolak pun nggak bisa, pasien itu datang terus gitu ya. Akhirnya sampailah pada posisi saya betul-betul sudah tidak kuat ya, betul-betul sudah kondisi tidak kuat. Bahkan untuk berjalan ketika itu saya sesak gitu ya, berjalan ketika itu sesak, dan kami lapor ke pihak rumah sakit dan kepada teman-teman sejawat bahwa saya sudah mengalami kondisi yang seperti yang dirasakan oleh pasien-pasien COVID yang lain. Akhirnya ketika itu kami dilakukan penjemputan untuk perawatan ya. Jadi saya sempat dirawat di rumah sakit tempat kami bekerja itu 1 malam. Cuma karena kondisi saya sepertinya belum memberikan respon baik terhadap terapi yang saat itu dilakukan, sehingga saya dirujuk ya. Sama itu saat-saat yang membuat kami cukup gimana ya, karena saya waktu itu punya istri sudah hamil, anak ketiga, anak keempat, hamil anak keempat, dan di rumah ada 3 kakaknya ya yang ikut kami ketika itu mengantarkan saya ke rumah sakit. Dan jam 12 malam ya, saya dirujuk ke rumah sakit pusat rujukan COVID di Malang ya, Saiful Anwar, dan itu keluarga ikut tapi dengan mobil terpisah gitu ya, karena memang ketika itu kan kondisi yang sangat mencekam ya. Saya yakin setiap kita yang sudah berangkat ke rumah sakit itu harus menyiapkan secara tidak langsung mungkin seperti salam perpisahan gitu ya, salam perpisahan buat keluarga. Saat itu saat-saat yang membuat kami betul-betul ya Allah. Jadi saya masih ingat ketika saya harus berangkat ke rumah sakit itu hanya 2 yang saya bawa selain peralatan baju pun seadanya. Saya bawa Al-Quran dan sarung sama sejadah, karena saya merasakan kondisi yang sepertinya sudah cukup berat ya, bernafas susah dan nyeri sudah. Jadi ketika itu saya niatkan, karena memang kami harus diisolasi ya, saya bawa Al-Quran, sarung dan sejadah, walaupun ketika di rumah sakit yang bisa saya lakukan tuh hanya megang Al-Quran. Sejadah dan sarung itu mungkin belum sempat saya gunakan karena saya sudah tidak kuat. Jadi ketika kami diisolasi itu, kami dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saturasi saya 74 Pak. Jadi ya saya hanya bisanya rebahan saja menggunakan oksigen. Dan ketika itu kondisi yang betul-betul saya harus ya Allah berjuang. Dan saya punya keyakinan saat itu insya Allah saya hidup gitu ya. Insya Allah saya hidup karena saya yakin Allah masih memberikan saya hidup karena saya masih punya cita-cita besar. Ketika itu kami terbaring kurang lebih 10 hari ya, sampai 2 minggu lah, 10 sampai 2 minggu kami terbaring di rumah sakit. Yang saya bisa lakukan hanya tertidur, dan alhamdulillah kami tidak meninggalkan sholat 1 kali pun. Kami 5 waktu sholat masih tetap sholat dengan kemampuan yang kami miliki. Karena untuk bergerak saja saya susah. Jadi yang saya ada di samping saya hanya Al-Quran, ponsel saya, dan alhamdulillah mungkin karena kondisi seperti itu yang bisa lakukan saya hanya berdoa dan baca Al-Quran ya. Dan alhamdulillah kalau kondisi normal saya untuk bisa baca Al-Quran sampai 6 juz 1 hari itu susah gitu ya, dan ketika di rumah sakit itu saya bisa gitu ya. Kami memang alhamdulillah, jadi 2 minggu kami dirawat itu saya bisa khatam 3-4 kali mungkin ya. Khatam 30 juz mungkin 4 atau 5 kali, karena memang ya, saya yakin ketika kita membaca Al-Quran itu juga menjadikan obat dan sesuai dengan niatnya gitu loh. Kalau kita ya Allah mudah-mudahan inilah yang bisa kami lakukan, kami beribadah lain kami belum sanggup, hanya baca Al-Quran, dan alhamdulillah ya Al-Quran itu menjadi saksi, yaitu saya baca Al-Quran terus alhamdulillah. Walaupun progres pengobatan kami saat itu sampai pada posisi cukup nadir ya, sudah hampir lah, saya ini sudah hampir masuk ke ICU, hampir, karena kondisinya sudah
sudah semakin menurun karena saya tidak bisa melakukan makan, Pak. Asupan makanan itu saya nggak bisa. Jadi 7 hari saya tanpa makan, hanya minum yang bisa saya lakukan. Minum dan minum saja saya. Jadi jatah makan yang di rumah sakit itu bertumpuk-tumpuk saja. Sampai saya bilang nggak usah lah, saya nggak usah dikasih makan dulu. Sayang, karena saya memang nggak bisa masuk. Bahkan untuk buang air kecil saja saya susah sekali karena saya tidak bisa bergerak. Jadi saya untuk buang air kecil itu mungkin perlu waktu antara setengah sampai 1 jam ya untuk menata tubuh. Jadi saya harus pelan-pelan duduk dari terbaring, pelan-pelan duduk, pelan banget. Karena ketika saya salah bergerak untuk langsung duduk, nafas saya seperti hilang gitu, kayak lepas gitu. Dan seperti orang tenggelam. Mungkin kalau teman-teman merasakan bagaimana kita tenggelam itu kayak mengambil nafas lagi itu sangat susah gitu. Jadi itu posisi yang betul-betul ya Allah, masa ini sih saya mau berakhir. Tapi saya punya keyakinan ya ketika itu teman-teman rumah sakit sejawat yang sedang merawat itu sudah ya mereka nangis saja melihat kondisi saya. Pak, bertahan ya Pak ya, bertahan ya Pak ya, bertahan. Saya bilang, doakan, saya ini harus selesai, saya harus sembuh, insya Allah saya bertahan. Insya Allah saya bertahan. Itu yang saya sampaikan di hati saya, ya Allah, kuatkan saya, kuatkan saya. Karena memang kondisi sudah, saya tinggal selangkah lagi masuk ke ICU untuk dipasang ventilator, on venti. Cuma, siapa namanya? Robi. Tiba di Robi ini pulang, kondisi sudah sehat. Secara tidak langsung saya menolak untuk dilakukan pemasangan ya. Saya pengen kalau memang terpaksa saya harus tidak ada, biarlah saya tidak ada tanpa ventilator dengan begini. Tapi ketika itu saya menghitung apa ya, mungkin kekuatan tubuh dengan tensi saya berapa. Waktu itu kadar gula saya sudah mulai menurun dari di bawah 80, saturasi sudah rendah. Saya masih minta ke istri untuk disambungkan video call ya dengan anak-anak ya. Jadi saya memang tiap hari minta fotokan mereka ketika bermain, fotokan anak-anak ketika makan, fotokan anak-anak ketika tidur. Dan kalau kondisi saya agak enak, saya minta untuk ngobrol dengan mereka gitu ya. Jadi yang saya sampaikan ke anak-anak, Dek, ini Abi nih, Abi udah sehat nih, walaupun kondisi saya masih seperti itu. Jadi saya mau ngobrol dengan anak itu saya ngatur nafas dulu. Karena anak-anak nangis biasanya ketika melihat, Uminya juga nangis ketika melihat kami harus pasang oksigen karena oksigen kami bukan oksigen yang hanya nasal, tapi kami pakai cup itu, yang itu kondisi itu yang, Abi kok pakai gitu? Ya, Abi ini lagi dibantu oksigen biar nafasnya enak gitu. Jadi saya berusaha irama saya dan nafas saya itu nyaman ketika ngobrol dengan anak, walaupun mereka nangis kadang ya. Jadi maaf nih agak. Karena memang kondisi itu luar biasa Pak. Saya sudah, kita sakit, tapi bagaimana kita di depan anak-anak itu kondisi kita seolah-olah sehat gitu loh. Itu yang membuat saya ya perlu waktu, sehingga saya bilang ke Uminya, Mi tolong saya mau ngobrol dengan anak, Abi kuat Insya Allah kuat gitu. Jadi saya WA dulu. Jadi ketika saya sudah kuat, mereka senangnya minta ampun ya, karena gantian rebutan mau lihat Abinya semua gitu ya. Jadi begitu mulai pengambilan gambar, kita ngobrol anak itu, saya berusaha ya Allah kuatkan jangan sampai saya nangis gitu ya. Jadi saya pengen di depan anak-anak tuh, ini Abinya lagi, karena mereka tahunya Abi nginep di mana sih kok kamarnya sendirian nih. Iya nih Abi enak nih, kamar Abi enak, nanti kapan-kapan kita main sini gitu. Karena memang kamar kami besar, kami tenaga kesehatan diberikan fasilitas yang cukup bagus itu ya. Karena memang harapan ketika itu tenaga kesehatannya segera pulih dan bisa terjun lagi di garda terdepan. Jadi memang walaupun ketika itu tidak sedikit di antara rekan-rekan kami yang bersebelahan sudah masuk sebentar, sudah didorong lagi, sudah jadi jenazah masuk ya Allah. Jadi ketika itu kami dengan anak-anak, saya telepon, bahkan si kecil lagi sarapan tuh, tolong dong difoto gitu. Sarapan itu yang membuat harapan dan semangat kami untuk terus survive, untuk sembuh itu tinggi Pak. Kalau secara akal sepertinya saya sudah lewat ketika itu, karena emang kondisi saya betul-betul di titik nadir, sudah ya hampir. Cuma saya keyakinan ya Allah berikan kami untuk sembuh dan kami untuk hidup lagi, karena anak-anak kami masih memerlukan saya gitu, anak-anak di rumah dan teman-teman semua itu masih, kehidupan saya insya Allah masih banyak dibutuhkan ketika itu. Dan saya harus hidup ya Allah, saya harus hidup ketika itu yang saya betul-betul, makanya sehabis telepon anak-anak itu saya langsung ya berwudu sesuai kemampuan saya, ya saya tilawah lagi, tilawah, karena saya yakin insya Allah Allah mengabulkan doa kami. Karena
kondisi sudah luar biasa, dan di saat kami kondisi terendah seperti itu ya, saya dikabari bahwasanya kakak saya meninggal gitu kan, dengan kondisi yang sudah tidak bisa tertolong lagi. Dan alhamdulillah saya juga masih berusaha tegar, ya Allah saya harus sembuh karena saya masih punya harapan yang cukup besar untuk warga dan umat ini gitu.